بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بنور دينته محمد لم يزال نورا من الكتاب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعظم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين ذاتك وأوصاف عبادك أشعب الرب والعزم والإمام الطيبة والحرم وترجمان باللسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي قاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم زده صرفا يا رب زده صرفا يا صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنك بالفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى أراد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم يا الله شافي محمد شافي هذا محب المشرين المؤلف هذا الكتاب الشيخ شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن الحداد وإلى رد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih mengkaji masalah murabahah. Sebagaimana saya jelaskan kemarin, jadi murabahah ini adalah transaksi jual beli di mana antara penjual dan pembeli tahu harga belian barang itu dan juga keuntungannya, dua-duanya sama tahu. Jadi kemarin dikatakan kalau ada penjual membeli barang tertentu, katakanlah umpamanya 100.000, maka dia jual kepada pembeli 100.000 juga, tetapi setiap 10.000 dilebihin 1.000 atau 1.000. Berarti kalau begitu 10 kali dari 10.000 ya berarti kan 100. Nah 1.000 10 kali 10.000, jadi berarti keuntungannya 10.000. Nah itu yang dikatakan murabahah. Nah sekarang kita kebalikan murabahah, muhatoh. Muhatoh itu artinya sama kayak murabahah, hanya di sini setiap 10.000 dikurangi 1.000, bukannya dilebihin, dikurangin. Jadi berarti kalau modalnya 100.000 dijual ya 100.000, tapi setiap 10.000 kurangin 1.000. Jadi berarti nanti kepada penjual itu setiap 10.000 kasih 9.000. Nah 10 kali berarti 90.000. Nah ini 10.000 buat pembeli. Nah jadi di situ namanya muhatoh. Sekarang kita sampai ke muhatoh. Wa yajuzul bay'u muhatatan, dan boleh menjual barang dengan cara muhatah, yaitu turunkan harga. Kabi'tuka hadza bimastaraitu, seperti kata penjual kepada pembeli, saya jual kepadamu ini barang bimastaraitu dengan harga belian aku. Aku beli ini 100.000, saya jual 100.000. Wa hutta dirhamun likulli asyratin, dan diturunkan, dikurangkan atau dikurangi 1 dirham bagi setiap 10 dirham. Setiap 10.000 kurangin 1.000. Setiap 10 dirham kurangin 1 dirham. Sehingga nanti akhirnya serahkan kepada pembeli 90 dirham atau 90.000, kemudian yang 10.000 itu atau 10 dirham buat pembeli. Itu namanya turunkan, muhatah. Au min kulli asyratin, atau setiap dari setiap 10. Dari setiap 10 dirham atau 10 ribu rupiah diturunkan 1.000 rupiah atau 1 dirham. Lakinnal mahtuta fil ula wahidun min kulli ahada asyara.
Lakinnal mahtuto, akan tetapi yang diturunkan fil ula pada macam pembelian yang pertama, artinya murabaha. Jadi kan pertama murabaha, yang kedua kan muhato. Nah kalau yang muhato itu diturunkan setiap 10.000, katakanlah turunkan 1.000. Nah kalau murabaha, katakan awalnya murabaha, ini pembeliannya 100.000 ya. Nanti kamu bayar sama saya setiap 10.000 lebihin 1.000. Jadi berarti nanti 110.000 ke saya. Nah begitu. Nah ini kalau murabaha kemudian mau diturunin, murabaha mau diturunkan. Awalnya kan murabaha, lebihin setiap 10.000 1.000. Nah sekarang yang murabaha mau diturunkan, maka cara turunnya adalah setiap 10.000, setiap 11.000, saya ulangi lagi supaya paham. Beliannya kan 100.000. Ini murabaha dulu nih. Ya, beliannya kan 100.000. Nih kamu beli ini sama saya 100.000. Bagaimana saya beli? Tapi setiap 10.000 lebihin 1.000. Berarti kan jadi 110.000. Nah, yang udah murabaha ini mau diturunin, mau dimuhatohkan. Maka nih saya beli 100.000. Ya tadi kan awalnya kan setiap 10.000 11.000. Nah sekarang setiap 11.000 turunin 1.000. Jadi bayar ke saya 10.000 setiap ya, bayar kepada saya 100.000. Jadi yang 10.000 itu buat kamu. Jadi bukan berarti setiap 10.000 diturunkan 1.000, bukan. Kalau setiap 10.000 turunkan 1.000, itu namanya muhatoh. Kalau murabaha setiap 11.000 turunkan 1.000. Karena awalnya kan murabaha begitu. Setiap 10.000 lebihin 1.000. Itu kan awalnya begitu. Nah, ketika murabaha mau dimuhatohkan, setelah setiap 11.000 turunkan 1.000. Nah, makanya dikatakan di situ lakinnal mahtuta fil ula, akan tetapi yang diturunkan pada macam jual beli yang pertama yaitu murabaha, yaitu yang diturunkan berapa? Wahidun min kulli ahada asyara, satu dari setiap 11. Kalau turunkan satu dari setiap 10 namanya muhatoh, bukan murabaha. Ini awalnya murabaha mau diturunkan. Kama fir ribhi, sebagaimana dalam keuntungan, ya. Dalam keuntungan begitu, setiap 10 ya lebihin 1 gitu. Nah sekarang ini karena murabaha menurunkan, setiap 11 turunkan 1. Bi khilafis saniyati, beda dengan model yang kedua yang muhatoh. Fa innal mahtuta fiha wahidun min kulli asyratin. Sesungguhnya yang diturunkan itu harganya pada muhatoh ini wahidun, 1 min kulli asyratin, dari setiap 10. Nih saya beli 100.000, saya jual sama Anda 100.000. Ya, maka nanti setiap 10.000 kurangin 1.000. Nah, bukannya lebihin. Kalau lebihin apa namanya? Murabaha. Kalau kurangin muhatoh. Nah, gitu ya. Jadi itu, jadi ada murabaha, ada muhaqatun. Selesai pembicaraan kita masalah murabaha, sekarang kita lanjut masalah khiyar. Khiyar ini artinya hak untuk memilih, baik pembeli maupun penjual. Memilih apa? Memilih antara melanjutkan jual belinya atau membatalkan. Kata pembeli, saya batal dah, nggak jadi nih. Ya, masih di toko begitu. Ya udah bayar, kemudian dia belum pergi. Akhirnya dia mikir, loh kenapa sih beli ini nih, padahal uang pas-pasan. Ya disuruhnya buat ini pas uangnya. Kalau sebeli ini berarti ada sesuatu yang dia pesen nggak dibeli nih karena kurang duitnya. Akhirnya dibatalin. Itu namanya khiyar majelis. Jadi khiyar itu artinya hak pilih baik pembeli maupun penjual antara melanjutkan transaksi jual belinya atau mengurungkan, membatalkan. Kalau kita beli mencek, umpamanya beli sepatu bata, ada notanya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, begitu ya. Padahal dalam Islam nggak begitu, ya. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib.
khiyar cacat. Babul khiyari fi anwa'il bai'i. Ini bab tentang khiyar, yaitu memilih pada macam-macam jual beli, pada macam-macam pembelian atau jual beli. Al khiyarul masyru'u fil buyu'i 16. Pilihan antara melanjutkan dan membatalkan jual beli yang disyariatkan, yang perintah dalam agama, fil buyu'i, dalam jual beli itu 16, ada 16. Jadi banyak kalau begitu. Ya hanya memang yang sering dikemukakan dalam buku-buku fikih di pelajaran anak-anak sekolah itu hanya 3. Khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Di sini katanya ada 16. Mana yang 16 itu? Yang pertama khiyaru syar'in sabata bil aqdi. Yang pertama khiyar syara' yang telah ditetapkan dengan akad. Yang dikatakan khiyar syara' adalah wa huwa khiyarul majlisi. Jadi yang pertama khiyar syara', maksudnya khiyar syara' adalah khiyar majlis. Hak pilih ketika pembeli masih berada di majlis. Majlis ini tentunya maksudnya apa? Masih berada di toko, masih ada di warung. Atau kalau memang itu jualannya di kaki lima, kan ini nggak punya toko, punya warung. Ya di sekitar itulah. Ya, berapa meter kira-kira dikatakan di luar dari toko kalau jualannya di kaki lima? Ya kira-kira aja deh. Sebesar atau seluas-luasan toko kayak apa sih? Paling segini nih besarnya. Ya, kalau umpamanya kaki lima di tanah rendah, kita udah sampai di sini. Ya namanya udah bukan di majlis lagi itu. Ya, kenapa? Udah jauh banget, gak ada toko yang sebesar itu. Tapi kalau belinya katakanlah dekat rumah Pak Subur, dia udah berangkat sampai di kantor RW, ya itu kira-kira masih majlis karena masih dekat. Tapi kalau dari sini ke jauh, memang ada toko yang segede ini. Toko bata aja nggak ada gede kayak gini. Ya kita lihat di Jatinegara, gitu. Jadi diperkirakan kalau tokonya itu kaki 5. Li subuti dzalika fi khabari sahihaini, karena adanya ketentuan hal itu apa maksudnya khiyar majlis, di mana ditetapkannya fi khabari sahihain, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana bunyi hadisnya? Kata Rasulullah, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqu. Pembeli dan penjual ada hak khiyar, ada hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya, ma lam yatafarraqu, selama kedua belah pihak belum berpisah dari majlis, dari toko. Au yaqula ahaduhuma lil akhar akhtaru, atau salah satu di antara keduanya, pembeli dan penjual, berkata, saya akan memilih antara menjual atau mengurungkan, antara membeli atau membatalkan. Jadi hadisnya itu al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqu au yaqula ahaduhuma lil akhar akhtaru. Itu yang pertama, khiyar majlis. Khiyar ketika pembeli masih berada di toko, di lokasi jual beli. Yang kedua, wa khiyaru syartin, khiyar syarat. Ya, kalau zaman dulu kan kita kalau membeliin sepatu anak kita, ya udah pakai lidih aja gitu. Atau kadang-kadang dia pas pulang dagang gitu, udah pulang selesai, pulang lewatin toko sepatu, inget dia, oh iya anaknya nyebut-nyebut sepatu mulu. Ya zaman dulu kan nggak ada HP, jangankan HP, telepon aja nggak ada. Ya akhirnya dia mampir ke toko sepatu. Nah, tapi dia ngomong nih si pembeli, cek, atau kok ini saya beli sepatu buat anak saya, tapi saya nggak bawa contohnya atau ukurannya. Ya, ini nanti kalau seandainya kegedean atau kekecilan atau mungkin anak saya nggak cocok warnanya, saya pulangin. Nah itu namanya syarat.
Ya. Nah kemudian khiyar syarat ini berapa lama masanya? Wa aktsaru muddatihi salasatu ayyamin. Maksimal paling banyak masanya, masa untuk mengembalikan barang yang kita beli kemudian gak jadi, yaitu 3 hari. Ya 3 hari 3 malam dah. Jadi 24 kali 3 atau 3 kali 24. Nah gitu loh. Kalau udah kelebihan, udah seminggu baru ingat, oh iya sepatu kekecilan. Ya udah nggak bisa. Ya nanti kan ada catatannya di situ, notanya tanggal berapa belinya. Wah pak, ini udah seminggu yang lalu pak, gitu. Kalaupun tokonya memang mau nerima begitu, bilang wah udah lewat pak, udah 7 hari ini, kan maksimal 3 hari masanya. Li subuti dzalika, karena memang ada penjelasan tentang itu fi khabaril Baihaqi wa ghairihi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang selainnya. Yaitu kata Rasulullah dalam hadisnya tentang hadis khiyar syarat, kata Rasulullah, antum bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha salasa layalin. Antum, anda, kamu, bil khiyar, ada hak untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan jual beli. Fi kulli sil'atin ibta'taha, setiap barang yang Anda perjualkannya, ya jual belikannya, layalin, masanya selama 3 malam. Ya 3 hari 3 malam. Itu ada dasarnya, itu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Fa in zada 'alaiha fi 'aqdin wahidin lam yasihhal 'aqdu. Kalau akadnya itu fi aqdin wa fa in zada 'alaiha, kalau lebih dari 3 hari 3 malam, udah seminggu, apalagi udah sebulan. Ya. Fi aqdin wahidin, pada satu akad, lam yasihhal aqdu, tidak sah akad itu. Jadi dalam satu akad kayak sepatu tadi. Ya. Berapa nih sepatu? 100.000. Ya. Ini karena buat anak saya, nanti kalau nggak cocok ya atau nggak sedang ulangin. Ya. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Itu akadnya satu. Ya. Nah, jadi dikatakan dalam satu akad fi aqdin wahidin. Nah, itu dikatakan kalau lebih dari 3 hari dalam satu akad, maka tidak sah, ya. Tidak sah, lam yasihhal aqdu. Maka tidak sah itu yang namanya khiyar syarat tadi. Jadi mungkin ada dalam jual beli ini ada 2 akad, ya. Nah, kalau 2 akad itu bagaimana? Kalau dalam satu akad tadi katakan nggak boleh itu. Jadi artinya nggak ada khiyar lagi kalau sudah lebih 3 hari. Jadi kalau dalam jual beli dalam satu akad ada khiyar syarat, tapi udah lebih 3 hari, itu udah gak bisa. Nah kalau 2 akad bisa. Umpamanya ada seorang budak harganya 100 juta, ya. Ada ya orang yang membeli, tapi dijual tuh budak separuh harga. Yang separuhnya nggak dijual, yang separuh jual. Itulah yang namanya budak. Jadi separuh. Ini budak saya harganya 100 juta. Kamu mau beli tapi saya jual separuh. Berarti kamu beli 50 juta. Ya nanti satu budak dimiliki 2 orang. Ya. Nah, begitu. Nah, jadi yang pertama kali dia bilang ini saya jual budak separuh harga. Karena memang saya jual separuh. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia berakad lagi. Ya, saya jual lagi separuhnya. Menyusul beberapa hari kemudian setelah itu. Nah, maka itu namanya 2 akad. Jadi kalau sudah lewat dari 3 hari karena 2 akad, maka khiyarnya masih boleh. Karena dikatakan 2 akad. Kalau akadnya 1, kemudian masa pembelian sudah lewat 3 hari, maka sudah tidak ada khiyar syarat lagi. Karena sudah lewat 3 hari. Karena 1 akad. Kalau 2 akad boleh masih, biar sudah lebih 3 hari. Makanya di sini dikatakan fi aqdin wahidin lam yasihhal aqdu. Kenapa? Li'annahu shara syarton fasidan, karena sesungguhnya semacam itu
menjadi syarat yang rusak. Kenapa? Karena sudah lewat 3 hari, sementara akadnya pun satu akad. Yang ketiga, wa khiyaru aibin. Khiyar karena ada cacat. Hak pilih karena ada cacat. Barang yang dibeli ada cacatnya. Waktu di toko nggak kelihatan. Ya kalau di toko memang sudah ada cacat kemudian, jadi umpamanya kita perlu banget sama baju batik untuk satu pertemuan dan ditentukan batiknya. Coraknya begini, warnanya begini, dicari di beberapa toko nggak ada. Pas ada di sebuah toko, tapi sudah ada cacatnya. Kata tergores sedikit gitu. Kata si penjual, ada pas satu ini tinggal satu-satunya, tapi ini udah ada cacatnya pak. Dikit tergores. Ya kalau di Jawa sih nggak kelihatan. Kalau di pelengin memang kelihatan. Kata si pembeli nggak apa-apa dah. Memang suruh cari di toko-toko lain nggak ada, nggak apa-apa kalau cacat sedikit. Nah, kalau memang sudah diketahui sama pembeli, pas sampai di rumah, katakanlah umpamanya bininya kagak setuju, padahal dia tadi yang beli udah setuju, ya itu nggak ada hak apa khiyar. Kenapa? Karena si pembeli sudah tahu dari awal. Ini yang dikatakan khiyar aib kalau waktu di toko, ya si pembeli nggak tahu dan juga si penjual tidak memberitahukan ada cacat di situ. Itu namanya khiyar aib. Hak pilih karena ada cacat aib. Indal ittila'i alaihi, ketika diketahuinya ada cacat di benda yang diperjualbelikan itu, sawaun kana mawjudan qablal bai'i am ba'dahu. Baik aib itu, baik cacat itu adanya sebelum adanya jual beli atau pembelian atau sesudahnya. Ya. Sebelum atau sesudahnya. Wa qablal qabdi, dan sebelum ya adanya qobad, sebelum adanya serah terima, ya gitu. Li subuti dzalika fi khabarit Tirmidzi wa ghairihi, karena ada ketentuan hal itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Ya, qablal bai au ba'di au ba'dahu. Ya jadi bisa jadi mungkin cacatnya sebelum apa namanya dijual udah ada. Atau mungkin setelah itu, ya mungkin pas di jalanan mungkin rusak atau gimana, kita juga nggak tahu gitu kan sebagai pembeli. Tapi dikatakan wa qablal qabdi, dan sebelum adanya serah terima. Itu namanya khiyar aib. Ya. Jadi ini pernah terjadi, Aisyah kalau tidak salah membeli seorang budak, ternyata ada aibnya, ya maka begitu Aisyah lapor ke Rasulullah perintahkan untuk mengembalikan budak tadi karena ada aib. Apalagi kalau aib itu ya memang pada anggota badan yang memang dibutuhkan untuk kerja. Ya kan nggak bisa kerja dengan sempurna. Padahal yang namanya budak itu kan untuk bekerja, gitu ya. Wa min dzalika, di antaranya juga al-khiyaru li jahli dakkatin tahta roti mabi'atin, ya, yaitu hak pilih karena ketidaktahuan ada seonggok barang jualan itu adanya, ya, dakkati tahti subrotin. Jadi ada umpamanya gini, ada seobuk makanan, itu di bawahnya, di bawah makanan tadi, katakanlah umpamanya dataran permukaan tanah itu tidak diketahui sama si pembeli bahwa apa namanya dataran tanah itu agak menonjol ke atas, ya kan, gitu. Kalau menonjol ke atas begitu, sementara di permukaan sini sama, itu berarti kan apa? Ada kekurangan di sini tempat menonjol ini. Karena kalau dia rata pasti ini akan cekung nih makanan tadi, sobuk makanan tadi. Ya. Jadi ibaratnya kayak penjual beras yang curang, itu dia punya letteran 2 macam. Ada letteran buat beli, ada letteran buat jual.
Karena zaman dulu kan pakai literan, bukan pakai apa, bukan pakai timbangan. Tapi zaman sekarang juga itu tukang beras di Intermasa pakai literan juga. Jadi kalau literan buat beli itu cekung, dalamnya diketok, cekung, ya. Sehingga nanti beras itu kalau diisiin di cekungan itu udah berapa, ada seraup itu. Tapi kalau buat beli itu digetok dari bawah, itu literan, jadi cembung, ya. Jadi kurang seliter. Jadi kalau beli lebih, kalau jual kurang. Itu makanya dikatakan wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau beli sama manusia maunya cukup sempurna, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia mau ngeliterin atau menimbang buat orang lain, dia kurangin. Itu literan zaman dulu. Nah, ini katakanlah dataran rendah rata nih. Kemudian ada seumbuk atau seonggok makanan di situ. Ya. Anggapan kita ini ya sama aja nih, tingginya, nggak tahu yang tengah-tengah itu ada sekepel begitu. Ya berarti kan udah berkurang. Nah, itu dikatakan kalau begitu ada khiyar. Lijah lidakatin, karena kejahilan tentang pasir yang rata, ada pasir yang rata begitu, tahta subroti mabiatin, di bawah seumbuk atau seonggok makanan yang diperjualbelikan. Pas lihat, loh ini pas sudah selesai dimasukin ke dalam plastik itu, katakanlah jagung atau loh ini kok ada bawahnya ada ginian ini, ya menonjol begitu, berarti tadi ya saya nggak rugi dong saya, ya saya kira bawahnya rata aja gitu. Nah udah, kalau gitu ada hak pilih berarti antara melanjutkan atau mengurungkan. Itu dikatakan lijah lidakatin, karena ketidaktahuan tentang ratanya pasir atau pasir yang rata, tahta subroti mabiatin, di bawah seonggok makanan yang diperjualbelikan itu. Wadhabitul aibi huna, dan ukuran cacat di sini bagaimana ukurannya, apa standarnya? Kullu ma yankusul aina awil qimata, setiap apa saja yang akan berkurang benda, ya berkurang tuh benda, ya awil qima, atau berkurang nilai, ya bendanya berkurang. Kayak tadi itu seumbuk makanan, karena di bawahnya ada tumpukan pasir yang menonjol, ataupun harganya jadi kurang, ya. Ya kayak tadi baju batik, karena ada kegores sedikit, kurang tuh harganya, ya itu qimah. Yafutu bihi ghardun sahihun, yang bisa menghilangkan dengan bihi, ya dengan harga tadi itu, dengan kekurangan tadi, yang bisa mengurangi atau melenyapkan dengan adanya nakson tadi, dengan adanya kekurangan tadi, ghardun sahihun, yaitu tujuan yang sah, yang sahih. Idza ghalaba fi jinsil mabi'i adamuhu, idza ghalaba fi jinsil mabi'i adamuhu, ya ketika mendominasi pada jenis barang yang dijual itu ketidakannya. Maksudnya apa di sini? Ketidakadaannya dapat mengalahkan, ya ketidakadaannya dapat mengalahkan jenis barang yang dijual itu, ya. Nah, dikatakan di sini kal khisai, seperti kebiri, ya. Umpamanya kalau binatang yang dikebiri, ya itu ada kekurangannya. Katakanlah kalau binatang kambing jantan dikebiri, ya dia kan nggak bisa membuahi atau tidak bisa mengawini kambing betina, ya kan? Nah, begitu itu ada kekurangannya itu. Jadi kekurangannya ini, ya itu dikatakan nakson, ya kekurangan. Dengan ada kekurangan itu, maka yafutu bihi ghardun sahihun, hilanglah dengan kekurangan itu maksud yang sahih. Itu dikatakan idza ghalaba fi jinsil mabi'i adamuhu, kalau mendominasi, ya ghalaba fi jinsil mabi, kalau memang ketidakadaannya itu memang betul-betul fatal begitu, ya didominasi itu ketidakadaannya. Wazina, budak, umpamanya jual beli budak, ternyata budak itu ternyata sudah berzina, ya. Nah itu
Wasariqah, wasariqati, dan barang yang dicuri umpamanya. Nah, itu kan berarti juga ada kekurangan di situ. Dengan dicurinya mungkin apa sebagian itu akan mengurangi nilai. Wa kharaja biqaulihim yafutu bihi ghardun sahihun, dikecualikan dengan perkataan mereka tadi yafutu bihi ghardun sahihun, tadi di atas ada ya naqson yafutu bihi ghardun sahihun, dikecualikan dengan perkataan mereka berkurang atau adanya kekurangan, ya yafutu bihi akan hilang dengan adanya kekurangan ghardun sahihun, maksud yang sahih. Apa pengecualiannya? Malau bana bil hayawani, kalau ternyata ada pada binatang yang diperjualbelikan itu qata'u filqatin saghiratin, yaitu adanya robekan ya berupa pecahannya kecil, min fakhdhihi, dari pahanya binatang, ausaqihi, atau betisnya, la yurithu syai'an, yang tidak ya mengakibatkan apa-apa. Jadi katakanlah jual beli hewan, ada katakanlah pahanya atau betisnya tuh hewan tuh ada pecah sedikit. Itu pecah sedikit itu tidak mengurangi nilai. Beda kalau memang kakinya buntung, kupingnya buntung. Nah, ini kan dikatakan apa? Ternyata di situ ya itu namanya dikecualikan dari hilang maksud yang sahih, dikecualikan dari kata-kata itu, yaitu kalau ternyata pada binatang yang diperjualbelikan itu ada robekan berupa pecahan yang kecil, baik di pahanya maupun di betisnya. Kadang-kadang begitu kan, ya kita aja tangan kita kadang-kadang ada pecah sedikit, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Tadi katakan la yurithu syai'an, tidak mengakibatkan apa-apa. Wala yufawwitu ghardon, ya, dan tidak melenyapkan maksud dan tujuan. Karena pecah juga kecil lagi pecahnya, di pahanya ada pecah sedikit gitu, katakanlah mungkin ya apa tergores atau apa, ya. Jalan juga nggak pincang biasa. Tapi kalau maunya jalannya pincang, lah kuda kalau dia pincang kan nggak bisa narik barang. Tapi kalau hanya gores sedikit di pahanya, di dengkulnya, nggak jadi masalah. Jadi dikatakan di situ tadi la yurithu syai'an. Fa innahu la khiyara bidzalika, maka sesungguhnya hal yang semacam itu tidak ada khiyar. Kenapa? Karena enggak fatal, ya, tidak fatal. Insyaallah nanti kita lanjutkan wa biqaulihim idza ghalaba. Jadi malam ini kita baca satu kitab karena waktunya sudah tinggal 2 menit lagi ya. Apa udah isya kali? Udah isya tuh, pas ya. Ya, sampai sini mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan murabaha dan muhalqah. Jadi malam ini kita setelah isya maulid ya di kantor RW. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang menerjemahkan hartanya musola kita ini. Orang tua kita, saudara kita, teman kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan tempat sebaik-baiknya oleh Allah. Yang lagi pada sakit, mudah-mudahan disehatkan badannya. Anak cucu kita yang sedang belajar dijaga dan dipelihara oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Dawahum fiha subhanaka Allahumma, tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.